Mas Ridwan langsung dijawab, kenapa Anda bisa yakin bahwa ini tidak terafiliasi dengan jaringan, maksud kami terafiliasi dengan jaringan teroris? Ya, pertanyaan berikutnya sebenarnya kalau memang Densus 88 dan Polda Metro Jaya itu menyimpulkan si ABH ini tidak terkait dengan jejaring teror, maka publik meminta tambahan penjelasan bagaimana seorang anak usia 18 tahun awal bisa melakukan perencanaan. Saya menyampaikan perencanaan kenapa? Karena Polri sendiri menyampaikan urutan-urutan CCTV-nya. Persis. Mulai dia berangkat sekolah, tadi saya ngobrol sama Pak Andri, sebenarnya kelas 12 hari itu libur ya. Sebenarnya kelasnya pelaku ABH ini, hari itu libur Mas. Ini hari itu sebenarnya kelas 12, kelasnya ABH ini libur. Jadi dia intentionally datang, dengan niat datang untuk melakukan serangan. Memasang bomnya, ada CCTV-nya, berganti baju dengan kaos tulisannya terkait slogan kelompok tertentu. Kemudian dia sengaja membawa airsoft gun dan dia tulisi dengan berbagai macam nama-nama yang sudah banyak analisanya mengatakan bahwa ini terkait dengan kelompok tertentu. Lalu kemudian dia meledakkannya secara berturutan. Nah, kalau kemudian Densus, Polda Metro menyatakan bahwa ini sekedar kekerasan biasa, kami yang mempelajari kontraterorisme lumayan lama, kami belajar sejak barangkali dengan Bang Martinus di Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Ini kemudian bertanya lagi lebih dalam, bagaimana seorang yang tidak pernah terkait jejaring teror apapun, bisa merancang sebuah serangan sedemikian sophisticated, siapa yang mengajari dia merakit, siapa yang kemudian mengajari dia meramu bahan-bahan. Tadi turut bersimpati Mas Andri, Hafiz itu kena strap, kena spranel, serpihan. Serpihan itu berarti dalam konteks bom signature, ini tidak sekedar mercon dibungkus. Berarti si ABH ini menggunakan paku, mungkin pines, mungkin sekrup untuk kemudian memaksimalkan efek ledakan. Seperti ini kami ragu, saya ragu bahwa ini dipelajari otodidak. Ini profesional atau enggak dari pengamatan Anda? Terlepas dari apakah ini amatir atau profesional, ini anaknya baru 18 tahun dan disebut oleh Polri bahwa dia sama sekali tidak terkait jejaring teror. Jadi Anda bisa bayangkan ada seorang out of nowhere, tiba-tiba dia bisa datang dengan 7 bahan peledak dengan urutan-urutan yang memang dia sengaja untuk diledakkan secara bertahap. Saya skeptis terus terang Mas Andrew. Sampai situ dulu boleh ditanggapi Densus 88 ini yang pernah menjabat sebagai Kadensus 88, Pak Martinus. Oke, terima kasih Mas Andro. Pertama-tama sebelum saya menjelaskan mungkin saya ingin sampaikan turut belasungkawa kepada seluruh korban dan juga kepada pelaku karena saya dalam perspektif saya pelaku ini juga korban. Jadi mereka semua adalah korban. Kita nggak tahu korban dari siapa, nanti kita akan analisa satu persatu. Memotret kasus ini, saya mencoba untuk menggali lagi pengalaman empiris kita ketika kita menangani teror. Yang pertama kita potret dulu apa yang terjadi secara empiris di TKP, induksi. Biasa kalau penyidik selalu induktif. Jadi kalau kita bicara tentang fenomena teror itu induktif dulu, baru kita nanti lihat deduktifnya seperti apa. Yang pertama kita lihat ada bom, ada ledakan, ada korban, ada pelaku. Itu yang pertama. Lalu hasil komunikasi saya dengan penyidik-penyidik lapangan, kebetulan itu adik-adik saya semua ketika saya masih memimpin Densus kurang lebih 3 tahun, saya wakil Densus 5 tahun, Direktur Intelijen Densus 5 tahun, dan mereka masih saat ini masih aktif, masih anak buah saya yang dulu, jadi saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Lalu kemudian saya biasanya kita langsung bukan sekedar empiris saja, kita melihat dulu jaringan di balik itu apa. Apakah dari berbagai, ini masalah teknis ya, jadi saya tidak perlu mengekspos terlalu luas tentang atau terlalu detail tentang teknis untuk melihat jaringan itu seperti apa.
Tapi hari ini saya mendapat informasi dari adik-adik di Densus itu bahwa belum terkait jaringan. Belum ya Pak ya? Belum dan belum titik nih Mas, belum terkait jaringan. Dan oleh karena itu kita jangan buru-buru mengatakan bahwa ini teror atau ini bullying, tapi kita harus menggali lebih dalam lagi fenomena aspek subjektif dari anak ini. Nah, catatan-catatan yang saya terima dari anak-anak Densus, ada beberapa catatan penting yang harus menurut saya sih kalau ini menjadi debat publik maka penyidik harus membuka ruang untuk para psikolog untuk menggali catatan-catatan ini supaya tidak terjadi debatable lalu kemudian kita ini teroris atau ini dan sebagainya supaya ada clear di sini. Nah, catatan dari yang saya temukan yang pertama yang mungkin bisa menjadi semacam basis argumen kita nanti kita gali sama-sama. Yang pertama adalah dia mengatakan bahwa dia tulis di sini list of the things that I hate. Berarti list dari apa-apa yang saya benci. Yang pertama dia tulis di situ niggers, loud people. Kemudian keburukan. Kemudian idiot, Yeper, bombers, woman not, boomers, Pak, maksudnya, Pak, ya, woman but not entire, bullies, perundungan, iya, kemudian cheaters, kontak. kemudian toddlers. Nah, ini harus kita gali dan menurut saya bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan dia dari aspek psikologinya dia. Ada yang mungkin menjadi salah satu semacam objek atau sesuatu yang kemudian menstimulus pikiran dia lalu kemudian dia menjadi kecewa. Nah, ini kemudian kita gali lagi lebih dalam. Catatan-catatan yang ada di dalam senjata mainannya dia itu. Kalau tidak salah ada 2 nama di situ. Nama pertama adalah Brenton Tarrant. Mas Habib juga mungkin tahu dia siapa Brenton Tarrant ini. Lalu kemudian Brenton Tarrant itu saya jelaskan dia adalah penyerang masjid di New Zealand di Christchurch, kota Christchurch 2019. Lalu kemudian Alexander Bissonnette. Dia juga penyerang masjid di Quebec, Kanada 2017. 2 orang ini siapa? 2 orang ini adalah paham ideologi white skin supremacy. White skin supremacy itu adalah ideologi superioritas dari orang-orang kulit putih. Dan mereka melihat orang-orang kulit berwarna di luar orang kulit putih ini adalah sebagai musuh atau penjajah. Nah, ini juga harus kita dalami betul. Dan saya melihat bahwa ada semacam dikotomi atau kalau dari tulisannya itu lalu saya mencoba untuk melihat istilahnya Nietzsche itu ininya tercabik-cabik, emosinya tercabik-cabik. Ya Pak, biasa orang psikolog tahu itu. Emosinya meledak-meledak gitu maksudnya. Tercabik-cabik, jadi kepribadiannya tercabik-cabik dengan tulisan ini saya lihat ya. Saya bukan orang psikolog tapi saya mencoba untuk mempelajari juga tentang psikologi. Lalu kemudian kenapa anak ini lalu kemudian mencoba untuk menulis 2 nama itu. Ini juga harus menjadi catatan ya dan kita gali bersama-sama nanti mungkin psikolog juga bisa bicara tapi saya akan bicara lebih lanjut. Lalu kemudian saya masuk lebih dalam lagi tentang apa sih terorisme itu. Nah, terorisme menurut saya adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan menyerang target simbolis. Target simbolis untuk dengan motif tertentu, dengan tujuan tertentu dan mengakibatkan ketakutan masif. Di situ ada kekerasan terjadi. Kemudian motif mungkin ada, bisa terlihat dari catatan-catatan dia. Lalu kemudian tujuannya pasti ada. Tapi ketika berbicara tentang target simbolis, di sini
saya akan sedikit berbeda. Soal target simbolis seperti Mas Reza ingin menyanggah terlebih dahulu, boleh ya? Ya, boleh. Pak Martinus ya? Silakan. Sebetulnya bukan menyanggah, tapi tadi saya menyimak Bapak menggunakan frasa anak ini adalah pelaku sekaligus korban. Ilustrasi yang Bapak berikan sudah banyak tentang kemungkinan dia adalah seorang pelaku, seorang ABH. Agar berimbang Pak, menurut Bapak dia korban apa Pak? Ya, saya dengan catatan yang saya lihat, catatan ini menunjukkan aspek kepribadian dia. Salah satu yang menjadi catatan saya, dibilang di situ kan saya membenci bullies. Ya. How come? Kenapa dia mengatakan? Berarti Bapak memperkirakan dia adalah korban bullying. Nanti kita gali, makanya saya minta ke polisi, silakan koordinasi dengan para psikolog, lalu kemudian mungkin kita men-trace kembali ke belakang, bagaimana catatan-catatan gurunya, temannya. Mari kita jujur bersama-sama. Sandro, boleh tidak saya bertanya ke Mbak Rustin? Boleh ya. Pak Sekarang Martinus kita ya? bingkai nih, Untuk saya menyimak perkataan Pak Martinus. Ya. Bahwa dia adalah pelaku ABH. Sekaligus pada yang sama terbuka ruang spekulasi dia adalah korban. Korban apa? Barangkali korban bullying. Karena ada diksi bullies yang Bapak sebut. Pertanyaan saya ke Mbak Rustin. Mbak Rustin, ketika kita berhadapan dengan seorang anak yang punya status ganda, dia adalah pelaku dalam kurung ABH dan pada saat yang sama dia adalah korban, sepatutnya proses penanganannya harus didahulukan yang mana? Sebagai pelaku atau sebagai korban? Sebagai pelaku dulu. Sebagai pelaku dulu? Iya, kita cari salahnya apa sih anak ini. Bukan sebagai korban dulu? Korban akan mengikuti nanti Mas gitu loh. Bagi saya ya, pelaku dulu karena ini dia menimbulkan sesuatu pada yang lain. Jadi konkretnya begini, kepada anak ini dia harus dimintai dulu pertanggungjawaban secara pidana, dijatuhi hukumannya terlebih dahulu, baru kemudian hak-hak sebagai korbannya? Enggak sebagai begitu, enggak seperti itu. Artinya salah sebagai pelaku itu yang kita tanyakan, kamu ngapain terus dia harus bisa menjelaskan kenapanya. Saya ubah pertanyaan saya. Ya. Berarti mana yang harus didahulukan? Meminta pertanggungjawaban pidana kepada dia terlebih dahulu atau memenuhi hak-hak dia sebagai korban terlebih dahulu? Ya kalau itu memenuhi hak-hak dia sebagai korban dulu ya Mas. Sampai di situ dulu. Berarti terhadap anak ini ketika dia berstatus ganda sebagai ABH sekaligus sebagai korban, maka Mbak Rustin memandang status dia sebagai korban harus lebih dahulu diselesaikan urusannya oleh negara. Terima kasih Mbak Rustin. Saya sampai di situ dulu. Mbak Devi, melanjutkan pertanyaan Mbak. Ya, sekali lagi tentu kita prihatin dengan seluruh korban dan tidak ada satupun orang tua yang tidak akan merinding mendengar peristiwa tersebut. Tapi saya mau garis bawahi, negara paling nomor 1 di dunia pernah melakukan, Amerika Serikat dalam hal ini, Secret Service-nya pernah melakukan penelitian 9 tahun terhadap praktik anak-anak yang menggunakan senjata. Di sana, karena di sana memang kan senjata, ideologinya senjata boleh dimiliki gitu ya, tapi bukan berarti anak-anak boleh. Menariknya adalah 70% dari tahun 2008 sampai 2017, 70% artinya ketika ada 10 pelaku yang membawa senjata dan nembakin teman-teman ya, 7-nya adalah korban bully. Jadi kalau kemudian tadi beliau mengatakan bahwa sepertinya kita perlu sepakat saat ini dengan hasil negara yang mengatakan bahwa ini bukan faktor terorisme, ya ini perlu menjadi catatan yang serius. Apa? Karena menurut saya kita perlu sadar kalau kemudian ini hanya dilokalisir jadi urusan teroris, kita semua akan lupa berkaca. Kalau kita melihat ini ada faktor kekeliruan bahwa tadi seperti yang disampaikan beliau, sang pelaku juga adalah korban yang kalau dari penelitian di Amerika lagi-lagi salah satu yang berbahaya adalah ini. Dan ini adalah tanggung jawab saya sebagai ibu salah satunya, membiarkan materi yang rusak menjadi konsumsi harian anak-anak kita. Dan ingat, saya selalu bilang di mana-mana, anak-anak suci. Anak-anak yang mengkonsumsi tayangan kekerasan, bukan mereka yang kemudian genit, centil, mau menonton itu. Ini sebuah bisnis serius. Konten adalah bisnis serius yang bahkan melebihi pendapatan beberapa negara di dunia. Dari hasil konten-konten yang entah isinya kekerasan, entah isinya pornografi, entah isinya judi, dan sebagainya. Jadi artinya, terlepas nanti yang disampaikan oleh beliau, memang nanti juga ada unsur teroris, tapi faktanya jauh lebih besar. Bukan karena urusan teroris, tapi karena
vitamin atau gizi yang salah yang masuk ke pikiran anak-anak kita sehingga ada orang yang membuli lalu kemudian sang korban bully hanya dua reaksinya. Oke, ada yang kemudian agresif, dia membalas, tapi ada yang kemudian memilih mengakhiri hidupnya. Apakah kita siap juga menerima fakta anak-anak kita akan bertanggung jawab sampai akhirat gara-gara anak kita ada kawannya yang kemudian mengakhiri hidupnya? Bisa ya Mbak Devi ya, secara alami pengaruh dari luar tanpa benteng di diri, dia melakukan tindakan ekstrim. Tanpa ada dorongan individu yang berwujud fisik, dia hanya pengaruh dari konsumsi informasi bisa. Ini sampai sejauh itu Mbak ya? Kebetulan nggak baru ya Mas, paling di dunia modern paling nggak dari tahun 50 ketika bentuk kekerasannya baru bentuk kucing sama tikus yang lucu. Itu saja sudah membuktikan bahwa anak-anak yang setelah menonton kucing dan tikus saling berantem, itu saja perilaku agresifnya kalau pakai game langsung naik. Itu baru yang bentuknya lucu. Hari ini mohon maaf semuanya sangat tanda kutip telanjang. Aksi kekerasan udah nggak menggunakan model gambar yang animasi yang lucu-lucu. Sudah sangat jelas terang, makanya saya menggunakan kata telanjang. Ini menepis argumen dari Mas Ridwan tadi ya, boleh? Bisa saya Devi sepakat sekali. Oke. Sebetulnya ini adalah sebuah penyebab sosial juga ya dari anak-anak kita ini. Krisis identitas, tekanan sosial juga. Ini anak-anak sudah mulai melihat ketidaknyamanan di dalam kehidupan dia. Kalau dulu anak-anak itu masih bisa bermain gundu, masih bisa bermain peta umpet dan sekarang udah beda. Dia sudah pegang yang namanya internet, gadget dan di situ nilai pembanding kelihatan sekali. Siapa yang bisa, siapa yang nggak bisa. Nah, di dalam permainan yang namanya digital ini itu akan menunjukkan bahwa yang bodoh kelihatan, yang pintar kelihatan. Nah itu mulai mengganggu anak-anak itu. Jadi dalam hal kayak begini, ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan sosial itu banyak sekali. Hilangnya figur teladan juga dari orang dewasa. Kurangnya, jadi ini nggak bisa kita melihat pada anak tok. Orang tuanya, sekelilingnya, gurunya pun, apakah gurunya itu bisa juga bermain dengan muridnya atau dia hanya ada di kelas aja, itu juga kita harus mulai berubah. Dan negara juga harus turun Mas gitu loh. Ya ini saya belum melihat negara benar-benar turun. Artinya negara di sini karena penyebab spiritual ya, kekosongan makna hidup juga begitu, jadi belum lagi lingkungan rumah dan sekolah. Rumah, komunikasi sering sekali emosional, banyak keluarga hidup di bawah tekanan ekonomi waktu itu. Orang tua sibuk, anak kesepian, rumah menjadi tempat fisik di situ. Tapi Ibu tahu latar belakang dari ABH ini bahwa orang tuanya sudah berpisah, ibunya sudah ke luar negeri, ke mancanegara, Ibu. Itu pengaruh yang signifikan juga Ibu, sesaat lagi dijawab Bu. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa.